Kotaku Jakarta sedang berulang tahun nih. Tanggal 22 Juni kemarin, usianya genap 498 tahun alias sudah hampir 5 abad. Lang, ayo Lang, kita pakai nih sambil kita latihan. Nih Lang, udah bisa belum? Lu jangan main gua udah bisa. Udah nih, coba pakai. Udah nih, pakai pegang tas dulu. Ya. Nih. Assalamualaikum, encang-encing abang empok. Kenalin, Aye si Bolang dari Betawi nih. Biar ceritanya rada enakan, Ayenya diganti aku aja ya. Bagi aku dan sahabat-sahabatku, bermain ondel-ondel seperti ini sangat menyenangkan. Nyak kita ngaraka ondel-ondel, yuk ondel-ondelnya jadi kerakan. Wah. Bocah-bocah, lu pada mau kemana? Hah? Ditanya jadi pelagak, bukan nyaut. Hei, lu mau kemana? Sombong amat. Lapangan sekolah rupanya basah habis terkena hujan. Biarpun jadi licin, tapi latihan tetap harus jalan terus. Mumpung sekolah sudah sepi, kami berlatih dulu buat persiapan pentas besok. Meski kelihatannya mudah, gerakan ondel-ondel tidak segampang itu, teman. Selain harus senada dengan irama musik, gerakannya juga harus sinkron dengan ondel-ondel lainnya. Aku pakai ondel-ondel perempuan yang mukanya putih ini. Sementara Gibran pakai ondel-ondel laki-laki yang mukanya merah. Woi, tolongin gua ngap nih di dalam. Lang, tolongin Lang. Di sini. Ya. Lang, kok lu banting sih? Coba lihat. Ya, Kan pecah. Gimana nih Lang? Ya, sorry. Nggak bisa latihan ondel-ondel lagi dah kita. Sampai kebelah gitu. Waduh! Elah lu, ini kan rusak. Topeng ondel-ondelnya pecah. Mana besok mau pentas pula? Gimana ini? Wah, bocah nih. Aja kali ya. Lumayan nih buat cari cuan nih. Wah, keren juga ya. Bocah, Apa bang? ikut gue yuk. Kemana? Ikut pentas. Pentas apaan bang? Gue dari Sanggar Ondel-Ondel ini. Kagak percaya gue. Udah lu tenang aja, dapet duit. Kagak mau gue. Kagak percaya. Muka abang kayak penculik. Abang yang barusan itu memang mencurigakan sekali. Masa tiba-tiba datang terus nawarin uang? Udah lu tunggu sini nih, gue buktiin nih. Iya. Sana. Duit Lang, lumayan ini buat benerin topeng yang rusak. Bran, tuan copotin nih. Itu nih gue copotin. Dek, temenin gue yuk. Ayo ke rumah Bang Abu Nawas aja. Iya. Itu dia kan bisa benerin ondel-ondel kita yang pecah. Bener tuh. Ayo. Ini topengnya. Ye, tolong pegangin, Je. Ini pecah. Bagaimanapun juga, aku harus bertanggung jawab. Karena aku yang memecahkan topengnya, berarti aku juga yang harus membetulkannya. Uli, takar, Uli, Bu. Enggak ya, udah nyarap ya, Bu. Uli. Ya, udah juga ya. Ya, mana dia panglaris ini ya. Uli, anget. Kira-kira Jeje tahu nggak ya jalan ke rumah Bang Abu Nawas? Jujur,
kalau aku lupa-lupa ingat. Jek, tuh ada uli tuh, Jek. Lu ngomong-ngomong uli, lapar juga nih gua, Lang. Tapi kan kita nggak ada duit. Udah sembari nanya kita parahin aja. Ayo. Uli, mana sih tuh bocah? Dah. Diam dulu, tunggu. Abang mau turunin dulu nih dagangan abang. Iya, Bang. Nah, Aduh, abang tukang uli ini gimana sih? Niat hati hanya ingin bertanya alamat Bang Abu Nawas, sang pembuat ondel-ondel. nih. Kok jadinya malah dibikinin ketan alias uli sih? Pegang. Udah makan. Nah. Tapi kelihatannya emang enak sih uli bakarnya. Enak juga ya, Bang, ya ulinya. Jek, jangan dimakan. Tapi kita kagak punya duit, Bang. Hah? Bukan mau beli uli? Mau nanya alamat rumah Bang Abu. Ya, Bang Abu tukang ondel-ondel. Nah, itu tahu, Bang. Oh, Bang Abu tukang ondel-ondel. Pantes itu udah nenteng-nenteng topeng aja. Itu ngapa pecah topengnya? Cek, makan dulu lu ngomong. Tadi pas lagi latihan ondel-ondel, nih jatuh, Bang, si bolang, jadinya pecah. Oh, jadi ini mau didandanin? Iya. Oh. Yaudah kalau begitu makan dulu, udah habisin. Tapi kita nggak punya duit, Bang. Itu mah soal gampang. Gue demen sama anak-anak muda yang demen ngelestariin budaya Betawi. Udah pokoknya lu makan aja, gratis. Wah, gratis, Bang. Ya iya. Kalau itu boleh nama gak, Bang? Ntar gue tambahin. Udah makan habisin. Ya, Bang. Ternyata abang tukang ulinya baik banget. Kami diberi uli gratis alias gak usah bayar. Semoga makin laris ya bang jualannya. Amin. Aku juga mulai lapar nih. Aku makan juga deh uli bakarnya. Bang, terus kemana, Bang, arahnya, Bang? Arahnya tempatnya Bang Abu Nawas. Iya. Ya, nih. Nanti lu lurus ke sono, kan di situ ada kali. Nyebrang. Lu nyemplung. Ya nyebrang dong. Nyebrang lah, Je. Masa nyemplung? Nah, nanti kan di situ kan ada kali. Nyebrang, di situ ada tukang bajai. Iya. Nah, lu tanya tuh tukang bajai, lu minta anterin ke tempatnya Bang Abu Nawas. Tapi ngomongnya yang bener sama tuh tukang bajai, ya. Iya. Gue ingetin nih, ngomongnya yang bener sama tukang bajai. Emang kenapa, Bang? Udah lu jalan aja sono, ya. Iya. Ya. Makasih ya, Bang, ya. Dadah. Ya. Hati-hati ya. Iya. Udah, Bang. Rupanya kami disuruh naik bajai untuk sampai ke rumah Bang Abu Nawas. Ya udah deh Je, ayo kita ke pangkalan bajai. Semoga saja topeng yang retak ini masih bisa diperbaiki ya Je. Ayo, udah bajai, no. Ayo, ayo. Nah, itu dia bajainya. Ayo Je kita naik. Kak, anterin gue ya ke rumah Abu Nawas. Oke, siap. Ayo naik. Siap. Jalanan Jakarta kalau siang begini pasti padat. Soalnya banyak pekerja kantoran yang makan siang atau anak sekolahan yang baru pulang sekolah. Sebetulnya mau pagi, siang atau malam, jalanan Jakarta selalu macet alias gak kenal waktu. Nah, tuh udah nyampe tuh. Monasnya tuh. Oh, di Monas, Bang. Tadi bilangnya kan ke Monas. Abu Nawas, Bang. Monas kata dibilangnya udah turun. Ya, Udah turun. jelas ini abang-abangnya. Haduh, kok malah ke Monas sih? Jelas-jelas tadi pas naik bajai aku bilang rumah Bang Abu Nawas. Kenapa jadi ke Monas? Abang supir bajainya kurang denger kali ya. Cek, kita naik Transjakarta aja yuk. Gua punya kartunya, Lang. Terus gimana dong kita? Baru tahu ini. Udah yuk. Yuk. Gedung-gedung tingginya membuat aku dan JJ kebingungan. Meski dari berita yang kutonton di televisi, Jakarta sudah tidak lagi menyandang status ibu kota, tapi kota ini tetap menjadi ikon tanah air, teman. Kalau tidak salah, namanya sekarang menjadi Daerah Khusus Jakarta, alias DKJ. Aduh, Pak Soekarno. Betul yuk. Yuk.
Guruku di kelas mengajarkan kalau kita harus menghargai jasa para pahlawan. Apalagi Bung Karno kan Pak Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia. Balai kota, tahu gak lu balai kota mana? Tahu, ini mah tempat kerjanya gubernur. Pinter lu, pinter lah. Wah, JJ bener-bener nih ngeremehin. Gak tahu apa ya dia. Kalau sekarang Sidul yang jadi pemimpin Jakarta. Nih, kantor Pak Gubernur, tahu gak lu? Tahu gak? Sidul kan? Sidul salah. Itu wakilnya, Sidul kayak temannya dia aja lu. Udah yuk. Iya deh J, iya. JJ bawel amat sih. Ya udah deh J, kita balik ke rumah aja dulu yuk. Setelah itu baru ke rumah Bang Abu Nawas. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke rumah Bang Abu Nawas sang pembuat ondel-ondel. Bang Abu Nawas, bilang aja lu. Sama gue gak berani. Bilang aja lu. Gue gak berani. Sama gue Bolang. Apa itu? Ini bang, apa namanya buat topeng? Ah, emang apa topengnya? Sini coba lihat, bawa mari. Sebenarnya aku tidak tahu apakah topeng yang retak ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Apalagi retaknya sudah separah ini. Bisa betulin nggak bang? Tadi nggak sengaja. Yah, ini mah kagak bisa dibenerin, Bolang. Ya lah bang, kalau beli baru kita nggak punya duit bang. Ini mah bisa aja sih diganti baru. Ya cuma lu bantuin gua dulu dah ya. Bangsa ya masang-masang selendang sama bikin ring bambu gimana? Bisa? Nah, boleh tuh bang. Tuh, benar kan? Topengnya sudah nggak bisa diperbaiki dan harus diganti dengan yang baru. Untung saja Bang Abu Nawas punya banyak stok topeng. Ya iyalah, sebagai pembuat ondel-ondel paling jempolan se-Jakarta, Bang Abu punya ratusan ondel-ondel berbagai ukuran yang dipajang di rumahnya. Hebatnya lagi, semuanya dibuat dengan tangannya sendiri. Kan main dah ah. Oh iya, ondel-ondel yang kami pakai buat latihan juga berasal dari sini. Bang ini gimana bang? Bisa kagak lu Lang? Bisa lah gue kayak gini dong mah gampang. Tapi gimana ya bang? Nah, bisa kagak? Sini gua bantuin. Ini beribet begini dikejak. Sebagai ikon budaya Betawi, ondel-ondel memang sudah ada sejak abad ke-16 atau ketika Jakarta masih bernama Batavia. Dinamakan ondel-ondel karena berasal dari kata gondel-gondel yang artinya menggantung atau bergandul. Untuk menunjuk pada gerakan ondel-ondel yang terlihat berayun ketika sedang berjalan. Di momen ulang tahun Jakarta seperti sekarang ini, Bang Abu Nawas otomatis banjir pesanan. Cuan ya bang. Saking banyaknya stok topeng di rumah Bang Abu, aku sampai bingung mau pilih yang mana. Tapi yang paling penting, topengnya gratis kan bang? Gratis kan bang? Iya, gratis. Ini cuman tapi lu dengerin dulu. Ini kiranya kalau bisa nih gue titip nih buat budaya kita. Kita harus ngelestariin budaya kita di Betawi. Siap bang, siap bang. Ya, itu aja. Siap Bang Abu Nawas. Sebagai generasi penerus, aku pasti bakal selalu menjaga budaya Betawi. Mana sih tuh bocah lama banget dua orang. Tuh bocahnya tuh. Sini lang. Ini pasang nih. Pasang. Kok jadi bagus Lang, diapain? Iya, diganti baru. Oh, pantes lama. Ya udah yuk buru pasang. Yo. Yuk. Nah kan,
Kalau topengnya cakep begini, besok kami bisa tetap pentas. Itu kan Bang Eja, pemilik sanggar ondel-ondel di tempat kami. Bocah, lu cari-cari malah pada di sini lu. Ini temen gua. Oh, teman lu Bang. Iya. Lo tadi udah ngajakin mentas, bukan seneng betang. Saya kira penculik. Iya Ya Bang. udah gih pentas. Iya. Ayo berangkat. Abang baju hitam yang ngajakin kami pentas ini rupanya betul teman Bang Eja. Namanya Bang Jami. Wah, aku jadi deg-degan. Kira-kira pentasnya di mana ya? Wah, ternyata pentas itu seperti ini ya. Aku pikir pentas itu hanya di panggung atau lapangan saja. Rupanya berkeliling kompleks seperti ini juga disebut pentas. Aku baru tahu. Semarak sih. Tapi kok musik pengiringnya cuma pakai gerobak begini ya? Bukannya kalau pentas ada banyak alat musiknya ya? Aku juga kurang paham. Mungkin karena kami masih pemula dan masih anak-anak, jadi hanya diiringi oleh suara musik gerobak. Bang, mentas tuh kayak gini, nggak ada nonton, capek muter-muter mulu. Sabar, ini juga lagi jalan sono, Je. Lu lihat no, dapat duit banyak. Ya juga sih, Je. Dapat duit. Meski jauh dari bayanganku, tapi aku dan kawan-kawan tetap senang. Biarpun capek karena harus berjalan kaki lumayan jauh keliling komplek perumahan, tapi kami merasa gembira. Soalnya penonton yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing mengapresiasi kami dengan memberikan uang. Tuh, tuh. Lo ada duit gak? Ada nih, ayo. Banyak sekali warga yang memberi kami uang. Tuh lihat, dapat segini. Aku nggak menyangka gerakan ondel-ondel aku dan Gibran disukai dan bisa menghibur warga. Rasa gerah karena terus-menerus berada di dalam boneka ondel-ondel tidak aku hiraukan. Kalau begini sih, aku mau deh bekerja jadi penari ondel-ondel kalau sudah besar nanti. Hehehe. Be. Ya ada yang lagi tidur lagi. Babe. Apa sih, Bang? Itu lo berisik banget dari tadi. Babe nggak dengar, tidur doang. Ganggu aja Babe tidur lu. Itu jangan marah-marah dulu, itu datin dulu berisik banget dari tadi. Iya nih, jangan jadi ngamen. Wah. Gua bilang nggak bener nih anak nih. Hei bocah, sini lu pada. Itu Encang Mastur. Kenapa manggilnya sambil marah-marah ya? Waduh. Lu rame-rame. Pada mau kemana, ha? Encang tanya mau kemana? Pentas, Cang. Hah? Mentas? Mana ada orang mentas bobo gitu tuh nyari toples apaan tuh? Itu kayaknya bolang deh, Be, suaranya. Iya sih kalau gue denger mah kayak suara si Bolang. Bolang! Buka. Aduh, Encang Haji kenapa sih uring-uringan? Hah? Lu ngapain pakai gituan? Mau kemana lu? Mau kemana? Pentas, Cang. Iya, Cang Haji. Iya, Cang. Lagi pentas. Masa Allah. Orang kalau mentas bukan begini caranya, pakai bawa gitu tuh apa tuh? Pakai bawa toples, diisiin duit. Ini mah bukan mentas, ngamen lo. Orang kalau mentas lu baru dibayar. Lu ngamen ini namanya. Masih kecil udah begini, lu bagaimana udah gede? Tahu lu, orang siang-siang panas malah ngamen. Tahu berisik, malah ngamen. Pakai ondel-ondel segala lagi bawa toples. Gak boleh kayak gitu. Aku dan yang lain kan cuma diajak sama Bang Jami. Dibilang mau diajak pentas, tapi nyatanya malah ngamen. Gue bilangin sekali-kali malu ya Encang bilang ini. Itu kesenian tradisional Betawi, punya orang Betawi. Yang harus dilestarikan, nggak boleh dibuat ngamen begini. Encang sedih dengernya.
Itu tuh yang namanya ondel-ondel bisa digunakan kalau di acara-acara orang hajatan, ngiringin pengantin. Nah itu ondel-ondel baru digunain, itu pakai musik, bukan pakai kaset. Ya Cang Haji, maafin ya Cang Haji, kagak ngulangin lagi. Parah nih emang Bang Jami, udah ngebohongin aku dan ketiga sahabatku. Udah sekarang lu bubar, lu boleh pergi deh. Bolang, gara-gara lu nih, kudu Encang jadi lapar. Sekarang lu bilang Incing lu, babi lapar gitu ya? Iya Cang Haji, Bolang tahu kok kesukaan Cang Haji. Emang apaan? Pecak gabus kan? Lu tahu pinter. Ayo buruan bantuin Cing masak. Ayo. Woi, tolongin gue, woi. Temennya Sebagai permintaan maaf, Bolang bantuin Encing Munah bikinin pecak gabus deh. Pecak gabus memang hidangan khas Betawi, berupa ikan gabus yang disiram dengan sambal pedas dan segar. Nah, untuk bumbu pecaknya ada bumbu dasar dan bumbu rempah. Gibran, Cing, udah benar belum itu masang gasnya? udah ini, emang itu udah beres. Udah ini. Ya udah kalau udah bantuin nih. Ya. Parutin singkong. Singkong yang Encing Munah maksud rupanya bahan untuk membuat kue kacamata. Jadi selain membuat pecak gabus, Encing Munah juga rencananya mau membuat kue kacamata. Nah, untuk membuat pecak gabus, sebelum digoreng, ikan gabusnya mesti dilumuri garam terlebih dahulu. Selain untuk menghilangkan bau amis, pemberian garam juga berfungsi untuk meningkatkan rasa serta tekstur pada ikan gabus. Cing, ini semuanya diparut, Cing. Nggak usah, secukupnya aja. Oh. Waduh, Jek, lu masang sigarnya yang bener dong, yang rapi, biar rapet. Kalau begitu gak kurang bagus itu. Siap Cang Haji, beres aja. Lu beres, beser. Wah, salah dong mulai beres. Oh, yang bener kerjanya. Rapin lagi. Sebelum diulek, bumbu dasar tersebut mesti disangrai terlebih dahulu, alias digoreng tanpa menggunakan minyak. Nih, liatin. Ponakan gue rajin banget tuh. Wah, ini lagi masang ondel-ondel. Sekarang kita pindah kemari. Ya. Waduh, anak gua. Aduh, Neng Muna lagi masak apa? Lagi acak apa? Lagi sangrain nih. Apa? Sambalnya. Wah, iya, awas. Jangan sampai angus. Enggak dong. Kita pindah lagi kemari. Waduh. Ya. Bolang. Lagi ngapain lu? Gini di sini. Awas, hati-hati, tangan lu potong. Iya. Oh, ini pisaunya tajam banget, boleh jangan asah. Bagus banget ya gambarnya. Anak gua, ponakan gua. Lu jangan takut. Nanti gua kirimin, gua upload ke TokTok. Aduh, Cang Haji, TikTok kali maksudnya. Cang Haji, emang itu deh nontonnya Cang Haji? Wah, sembarangan lu. Biar kayak begini nih, banyak nih di TokTok Encang yang subbreaker. Oh, lu nggak tahu aja. Cang Haji, shockbreaker mah motor, subscriber kali. Nah, sangrainya sudah selesai. Sekarang waktunya diulek. Lihat bumbu pecaknya, cabenya banyak banget. Selagi kami sibuk memasak, Jeje dan Hafiz menghias ondel-ondelnya untuk pentas esok hari. Ja, lihat nih, ondel-ondel gue cakep. Cakepan juga punya gue. Iya sih, dua-duanya juga cakep. Udah, atas. Teman, Encang Haji Mastur memang penggiat budaya Betawi sejati. Selain melestarikan ondel-ondel, Encang juga bekas pendekar silat, teman. Katanya, gurunya Encang adalah murid dari si Pitung, legenda Betawi. Selagi menunggu gabusnya matang,
aku membantu Gibran menyiapkan bahan untuk kue kacamatanya. Singkong yang telah diparut dicampurkan dengan tepung kanji. Lalu tambahkan agar-agar bubuk. Jika sudah kalis, pakaikan pewarna merah, kuning, dan hijau sesuai dengan warna yang menjadi ciri khas kue kacamata. Pisang yang digunakan untuk kue kacamata haruslah pisang tanduk yang panjang seperti ini. Terus, masukkan pisangnya yang telah dipotong ke dalam adonan. Bungkus dengan daun pisang. Terakhir, tinggal dikukus deh hingga matang. Ikan gabus yang sudah digoreng, kemudian dilumuri dengan bumbu pecaknya. Nah, ini dia pecak gabusnya sudah jadi. Penampilannya cantik dan menggugah selera ya. Kue kacamatanya juga sudah selesai dikukus. Taburan kelapa parut di atasnya bikin kue warna-warni ini kayaknya cocok banget jadi hidangan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa razaqna wa qina adzabannar. Amin. Ayo. Makannya. Benarkah dugaanku? Pecak gabus buatan Encing Munah enak banget. Enak bukan main. Pedas dan asamnya begitu terasa. Bikin daging ikan gabusnya yang sudah tebal jadi penuh cita rasa. Enak juga, Mun. Masakan lu? Iya dong, Muna anak babe. Masakan Cing Munah memang juara. Bumbunya pas, bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Nama boleh buat siapa? Boleh. Cuman gue heran sama lu. Orang kecil makannya banyak amat sih. Nikmat mana yang kamu dustakan? Aduh. Semakin lama, rasanya semakin pedas di mulut. Pedas tapi nikmat. Yang ini kebanyakan nih cabenya. Lu tinggal makan aja ribet amat. Awas jangan pada Habis makan pecak ikan gabus, waktunya makan hidangan penutup yang manis-manis, yaitu kue kacamata. enak banget dah. Wah, enak banget ini. Ya, ini singkongnya gue yang marut. Emang lu ondel-ondel mulu yang dipikirin. Udah, gak usah pada ribut, tinggal makan doang. Tekstur kue kacamatanya lembut tapi kenyal, manis tapi renyah berkat keberadaan parutan kelapanya. Apalagi ditambah pisang, menambah variasi rasa dari kue warna-warni ini. Ini kue udah kayak ondel-ondel aja warna-warni. Gue mah heran malu pada. Lagi makan ribut juga, apalagi main lo. Namanya juga keluarga Betawi, Cang Haji. Kalau nggak rame, kayaknya ada yang kurang aja gitu. Nah, hari ini waktunya pentas ondel-ondel nih. Aku jadi deg-degan rasanya. Jantungku berdegup kencang sekali. Sebelum tampil, kami semua menyiapkan dulu segala sesuatunya. Mulai dari ondel-ondel hingga alat musiknya. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Nyok, kita ngarep ondel-ondelnya. Ondel-ondel ada anaknya. Nih lagi pada siap-siap nih. Bang Eja. Bocah-bocah gimana persiapannya? Aman bang. Kemarin udah latihannya? Udah bang, tapi kita dimelin sama Cang Haji Mastur. Hah? Domelin? Emang kenapa? Iya bang, soalnya kemarin diajakin ngamen sama Bang Jami. Wah, kagak bener lu Jami. Sini lu Jami. Nah loh, naga-naganya Bang Jami bakal kena omel lagi nih. Bener lu kemarin pada ngajakin bocah ngamen? Iya bang. Kagak bener lu Jam. Udah jangan diulangin lagi deh besok. Yaudah bang, minta maaf ya bang. Udah buruan dah, penonton udah pada mau kesini tuh. Nah, dimulai deh pentasnya. Meski hanya penonton cilik alias murid-murid sekolah dasar, tapi tetap saja aku dan sahabat-sahabatku ingin memberikan pertunjukan yang terbaik. Iringan musik dan sorak-sorai penonton membuat kami semakin bersemangat. Ini nih, baru yang namanya pentas.
Semoga saja di momen ulang tahun kali ini kota Jakarta bisa semakin bagus lagi, semakin maju lagi, semakin dicintai warga-warganya. Amin ya robbal alamin. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami anak-anak Kebayoran Lama Jakarta. Sampai jumpa di cerita anak lainnya di seluruh Indonesia. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.